Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,37% ke angka 6.529. Di video ini saya coba menganalisa beberapa sektor saham yang dijagokan Bapak Loh Keng Hong pada tahun 2022 nanti. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Rabu dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Kita akan mulai dengan membaca artikel berita ini dengan judul Loh Keng Hong dan JP Morgan jagokan saham bank pada tahun 2022. Ini beda pilihannya. Jadi saya akan baca yang penting-penting saja. Bisa kita baca di sini. Bedanya itu analis JP Morgan memasukkan perbankan digital sebagai salah satu rekomendasi, sedangkan Loh Keng Hong menolak merilik sektor keuangan new economy. Jadi Bapak Loh Keng Hong tidak berminat membeli saham-saham bank digital. Bisa kita baca lebih lanjut. Untuk JP Morgan, dia masih merekomendasikan saham Arto, saham BBRI, Mandiri, dan BBNI. Sedangkan untuk Bapak Loh Keng Hong bisa kita lihat, dia menjagokan saham-saham perbankan yang konvensional, ada batubara juga, dan CPO. Untuk saham perbankan jika kita baca, dia sarankan itu ada 3, yaitu Danamon, CIMB, dan BNI. Dan untuk CPO, dia masih anggap saat ini masih layak untuk dilihat karena harganya belum naik sebanyak kenaikan harga komoditas. Sedangkan untuk sektor batubara, tadi jam 5 sore baru saya analisa dan sudah saya upload. Jadi apabila teman-teman belum nonton, bisa coba pelajari kembali. Jadi sekarang saya akan coba kasih lihat bagaimana pergerakan saham-saham di sektor yang Bapak Loh Keng Hong sebutkan. Yang pertama, bisa kita lihat Bank Danamon. Danamon saat ini trennya sebenarnya masih bergerak downtrend untuk tren jangka menengah. Untuk 1 minggu terakhir ini memang terlihat bergerak sideways, tapi trennya masih kurang bagus menurut saya. Dengan support bisa kita lihat saat ini masih di sekitar harga 2.380. Karena setiap kali menyentuh harga ini Danamon masih bisa bertahan, tapi untuk resisten bisa kita lihat di sekitar harga 2.450 dan masih ada resisten EMA 50 di harga 2.490 dan garis EMA 100 di 2.530. Jadi saat ini secara tren masih belum bagus. Mungkin teman-teman pingin entry untuk tren jangka panjang, tapi untuk teman-teman mau trading sebaiknya hanya swing trade. Tunggu di daerah support dan take profit apabila terlihat masih gagal break. Tapi untuk yang pingin trading dan hold saja saat ini, menurut saya saat ini jangan entry dulu karena trennya masih melemah. Dan bisa kita lihat CIMB pun secara tren saat ini masih bergerak downtrend. Dengan support bisa kita lihat masih di harga 950 dan ini merupakan support kuat karena beberapa kali menyentuh support ini Bank CIMB masih bisa rebound, sedangkan untuk resisten terdekat tepat di garis EMA 150 di harga 995 atau di harga 1000 yang merupakan resisten psikologisnya. Untuk CIMB masih bisa teman-teman pantau untuk swing trade karena harga 950 sebelumnya sangat kuat untuk saham ini. Jadi apabila teman-teman lihat menyentuh harga ini masih bisa rebound, bisa entry untuk trading jangka pendek. Tapi secara tren juga bisa kita lihat saat ini masih melemah. Untuk saham BBNI saat ini juga masih bergerak turun. Ini sudah harus hati-hati apabila terkonfirmasi garis EMA 50 terlewati. Dan bisa kita lihat saham BBNI pun secara tren sudah mulai melemah saat ini. Jadi apabila teman-teman pingin entry, sebaiknya tunggu rebound dari garis EMA 50 atau tunggu di sekitar garis EMA 150 karena sudah mulai melemah saat ini. Sekarang kita lihat sektor CPO. Sektor CPO bisa kita lihat LSIP saat ini juga trennya masih downtrend. Saat ini memang masih
berada di sekitar harga 1200 yang merupakan supportnya. Sebelumnya juga setiap kali menyentuh harga ini bisa rebound, tapi bisa kita lihat walaupun berhasil rebound, saat menyentuh garis EMA 150 masih gagal break sehingga bergerak turun kembali. Dan untuk saat ini LSIP juga trennya menurut saya masih kurang bagus karena masih ada potensi untuk turun di bawah support di harga 1200 ini. Apabila support di harga 1200 terlewati, ada potensi untuk lanjut turun menuju support berikutnya di harga 1100. Saham AALI saat ini masih bergerak sideways. Bisa kita lihat masih kuat bertahan di atas garis EMA 150 saat ini di harga 9.650. Sedangkan untuk resisten EMA 50 saat ini di sekitar harga 9.925. Jadi untuk tren memang masih sideways, tapi juga harus hati-hati. Selama dia masih gagal naik kembali di atas harga 10.000, saham ini juga masih ada potensi untuk turun menembus support di EMA 150 dan bergerak downtrend. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham di harga atas, masih bisa hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Tapi apabila garis EMA 150 terlewati, harus hati-hati karena akan mulai bergerak downtrend seperti saham LSIP. Untuk saham SIM bisa kita lihat secara tren juga sudah mulai bergerak downtrend. Untuk resisten saat ini di garis EMA 150 di harga 462, sedangkan untuk support terdekat saat ini di harga 450. Dan support berikutnya di sekitar harga 438 atau 440. Jadi secara tren saham ini juga sudah mulai melemah. Jadi jika kita lihat secara teknikal, saham-saham yang disebutkan Bapak Loh Keng Hong ini saat ini memang untuk trading belum layak untuk di entry. Tapi karena Bapak Loh Keng Hong mindsetnya untuk investasi, menganggap mungkin penurunan saat ini merupakan kesempatan untuk beli di harga bawah dan hold terus sampai harganya bergerak naik, mungkin teman-teman bisa ikut apabila memang mindsetnya sama. Tapi apabila mindsetnya untuk trading jangka pendek, sebaiknya apabila mau entry, tunggu di daerah supportnya dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten. Karena secara tren, hampir semua saham di sektor yang disebutkan ini trennya belum bagus. Sekarang kita akan coba lihat beberapa untuk broker summary-nya. Bisa kita lihat Bank CIMB saat ini masih distribusi dan asing juga masih distribusi saham ini. Bank Danamon jika kita lihat ini tidak ada akumulasi dan distribusi, tapi asing juga masih distribusi. Untuk BBNI bisa kita lihat ini juga masih distribusi, asing juga masih distribusi. Untuk LSIP hari ini penurunan masih distribusi dan asing melakukan sedikit distribusi. Tapi dalam 2 minggu terakhir ini untuk saham ini asing masih akumulasi. Untuk saham AALI bisa kita lihat ini masih ada sedikit akumulasi, tapi asing 2 minggu terakhir ini terus keluar dari saham ini. Dan bisa kita lihat untuk SIM hari ini masih ada sedikit distribusi, asing juga masih distribusi. Jadi bisa kita lihat secara teknikal saham-saham ini juga masih belum bagus dan secara bandarmologi pun belum terlihat ada akumulasi besar. Malahan lebih banyak distribusi. Jadi yang punya saham ini harus hati-hati. Mungkin saja karena ini sektor yang katanya dijagokan di 2022, semoga tahun 2022 nanti saham-saham di sektor ini mulai bangkit kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.